Seperti apa tanggapan Anda, Pak Hamid berkaitan dengan hal ini? Apalagi tadi ya berkaitan juga dengan asuransi gagal panen untuk para petani cabai. Ya, jadi kalau asuransi memang kita belum masuk ke situ. Ke depannya memang itu yang kita harapkan ini, ke depan kita harus memecahkan masalah pada petani sendiri. Memasalahkan pada petani, apa masalah utama mereka. Itu yang harus kita bangun. Kalau kita lihat selama 35 tahun ini kan 35-40 tahun ini harga cabai selalu seperti ini. Dan kita tahu iklim kita berubah, cara budidaya berubah, tanah kita berubah, cara budidayanya tetap. Nah ini yang harus kita coba perbaiki. Harus masuk, kita nolkan lagi nih petani kita. Dia harus menggunakan teknologinya seperti apa yang harus kita pakai, dan inovasi-inovasi harus bisa masuk. Nah kita di asosiasi memang mengarahkan pada transformasi pada drip irigasi tetes minimal yang harus dilakukan pada petani. Karena air ini semakin ke depan semakin mahal. Sekarang aja sudah jelas. Hari orang yang kerja pun semakin mahal, semakin susah. Nah jadi ini harus ada satu jalan keluar ke depannya, bagaimana menghemat itu semua agar harga acuan yang kita buat, harga yang di pasar itu bisa masuk. Nah terus terang dengan kondisi ini harga acuan itu memang mungkin harus ada sedikit perubahan lagi untuk itu. Itu yang bisa kita lakukan. Kita harus melakukan perubahan dari aspek cara budidaya, inovasi harus kita masukkan dengan menghadapi climate change ini. Ini harus kita lakukan sekarang. Ya. Kalau kita nggak mau selalu masalah dengan harga cabai yang fluktuasinya sangat tinggi. Untuk petani terus terang nggak happy untuk ini. Ya, Oke. terima kasih, Pak. Baik, Pak Hamid. Tadi di state sangat jelas begitu oleh Pak Hamid bahwa memang kedepannya perlu bersama-sama seperti apa dari berbagai pihak juga untuk bisa menciptakan varietas cabai yang tahan cuaca ekstrim begitu. Tadi di-mention juga pentingnya inovasi budidaya kedepannya, teknologi juga begitu Pak Hamid. Tapi strategi dari Kementan sendiri untuk hal ini seperti apa? Ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hamid itu betul adanya. Sekarang sebenarnya sudah ada yang disampaikan tadi, itu ada yang namanya irigasi tetes. Teknologi digitalisasi harus masuk di sana. Seperti itu. Kemudian ada hal lain yang bisa kita juga sampaikan. Kita bisa bantu juga pemerintah itu membantu yang namanya greenhouse, smart farming seperti itu. Yang kalau misalnya cabai ini sebenarnya faktor utama adalah cuaca. Artinya kalau kita bisa ada teknologi yang bisa tentunya membantu petani kita itu pada saat dia hujan itu tidak terlalu kena air hujan, kemudian kemarau juga tidak langsung terimbas panasnya, terpapar matahari seperti itu. Kemudian yang tadi ditanyakan oleh Mbak Iva, upaya Kementan untuk meningkatkan produktivitas cabai itu tentunya kita telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas itu. Antara lain menggunakan penggunaan benih unggul sesuai dengan agroklimat tentunya. Dan yang tentunya juga menggunakan varietas tahan serangan OPT. Kemudian mendorong sertifikasi benih lokal, dukungan Saprodi tentunya, sarana prasarana, greenhouse yang tadi saya sudah sebutkan, dan tentunya ada kami menyebutnya program P2AL, Pekarangan Pangan Lestari. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Hamid itu perlunya sarana pengairan pada saat kita El Nino kemarin itu sangat-sangat membutuhkan sumur dangkal maupun sumur dalam, dan tentunya pompanisasi, bimbingan teknis untuk tentunya untuk menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati. Oke, baik begitu, dan ini juga terus diupayakan ya Pak untuk di tingkat petani ke depannya begitu ya Pak Idil. Nah, tapi balik lagi ya, kita membahas berkaitan dengan cuaca ya mengganggu produktivitas cabai begitu. Nah, tapi Pak Hamid, kita berbicara juga berkaitan dengan permasalahan distribusinya. Di lapangan sendiri para petani melihat apakah adanya gangguan distribusi, apalagi tadi berbicara sentranya adalah di Jawa Timur begitu, dan beberapa daerah kita ketahui juga terkendala banjir akibat hujan, curah hujan yang cukup deras. Tapi seperti apa Pak Hamid, mungkin Anda bisa menggambarkan gangguan distribusi yang terjadi, apakah memang ada atau tidak, dan apa antisipasinya Pak Hamid? Kalau mengenai distribusi, saya katakan sama sekali nggak ada ya. Artinya kita tahu lah dari Pak Direktur di Hortikultura, Pak Edil sendiri, itu saya akui bagus sekali cadangan pangannya itu ya, cadangan petani-petani di Champion itu pada saat harga sedang bergejolak masuk gitu cadangan dari Pak Edil, dari Pak Direktur, dan itu cukup meredam harga naik tapi dia nggak cepat naiknya.
Jadi kalau untuk mengenai distribusi saya kira enggak. Kalau justru saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Idil itu yang tadi sebelumnya adalah itu cantik banget, ditambah peran dari Bappenas yang mensupport dengan ongkosnya ya. Nah ini yang saya kira mungkin ke depan tetap harus kita kerjakan seperti ini dan kita perluas. Mungkin sentranya bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi kita harus masuk juga cadangan-cadangan itu, terutama untuk cabai besar dengan cabai rawit itu ke arah Jawa Timur. Kita sama-sama tahu sumber cabai rawit merah dengan cabai merah besar itu adalah Banyuwangi. Banyuwangi, Tuban itu harus kita inikan. Saya kira itu untuk masalah distribusi nggak ada masalah. Oke, tidak ada masalah begitu ya Bapak. Tapi tadi disebutkan juga begitu oleh Pak Idil ya tadi ketika El Nino ini terjadi, ini kan menjadi permasalahan juga di tingkat petani. Tapi mengacu kepada BMKG begitu kan diprediksi juga ke depannya akan terjadi La Nina juga begitu Bapak. Sehingga antisipasi juga perlu dilakukan begitu. Seperti apa antisipasi yang dilakukan dari tingkat petani Pak Hamid? Kalau petani ini memang benar, kurang air masalah, lebih air masalah. Artinya kalau kurang air, tadi disebutkan juga bantuan pompa sumur dangkal, sumur dalam, itu penting banget dan mungkin itu harus diperluas. Karena petani-petani kita di timur itu, mereka lahan tanaman 3.000 per bulan dia keluarkan 8 juta sampai 12 juta untuk air. Nah kalau ini bisa, belum lagi saya juga nanam di Parung Kuda Sukabumi, waduh masalah air padahal katanya ada nggak ada juga. Jadi memang harus dibantu di sentra-sentra produksi ini harus kita bangun semua. Itu yang jelas ya. Saya kira itu Mbak Sarifah ya. Jadi memang itu yang harus kita kerjakan terus ke depan karena iklim ini kita harus bersahabat dengan iklim. Kita mensiasati bagaimana dengan teknologi. Nah, memang saya selalu mengatakan konsepnya harus jelas kepada petani-petani anggota kita. Pakai konsep sehatkan tanah, sehatkan tanaman. Kalau nggak ada air, jangan lu coba tanam. Udah lebih bagus mundur kalau nggak ada air. Sumbernya air dulu. Ya, mungkin gitu Mbak Sarifah. Oke, baik. Dari Pak Idil seperti apa tadi pertanyaan sama? Ya, baik. Makasih Mbak Eva. Tapi sebelum masuk ke situ, saya coba menambahkan terkait dengan distribusi tadi. Jadi begini, yang terjadi sekarang itu distribusi betul yang disampaikan oleh Pak Hamid itu. Tapi memang kita itu setiap hari Senin ada rapat TPID namanya, rapat inflasi. Dan memang walaupun harganya cenderung itu normal, tapi ada daerah yang namanya daerah defisit. Artinya memang di sana mau tetap seperti apa, tetap ada yang namanya defisit karena di sana bukan sentra. Artinya memang harus ada distribusi daerah-daerah surplus ke daerah defisit. Nah, saya menghimbau ini tentunya pada pemerintah daerah juga. Saya juga sering menyampaikan pada saat rakor inflasi itu, segera itu melakukan kerjasama antara pemerintah dan tentunya defisit itu dengan para petani ataupun champion lah atau di bawah naungan misalnya Pak Hamid juga itu sehingga tidak ada lagi itu atau meminimalisir daripada harga-harga yang terjadi akibat inflasi itu seperti